Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah. Kita bersyukur kita kembali berjumpa di dalam Morning Call GPIB di saat ini. Dan sekarang kita bersama-sama diajak untuk mengawali hari kita dengan melandasi hidup ini di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan senantiasa menyatakan kasih karunia dalam kehidupan kami. Hari baru Tuhan berikan dan kami percaya ini adalah kesempatan yang Tuhan percayakan untuk kami dapat menyatakan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Masih di dalam mensyukuri kebangkitan Kristus yang senantiasa meneguhkan iman percaya kami bahwa Engkau membuktikan cinta-Mu yang agung di dalam menyelamatkan kami sebagai anak-anak yang Tuhan kasihi. Saat ini Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu mengurapi kami, menolong menuntun kami, supaya kami dapat mengerti dengan baik apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Dan di sepanjang hari ini, bahkan di hari-hari kedepannya, kami pun belajar untuk setia memberlakukan firman Tuhan. Mari Bapa bersabdalah kepada kami semua. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mari bersama kita membuka Injil Lukas pasal 24 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan mengatakan demikian. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Demikian firman Tuhan dibacakan, terpujilah Tuhan Yesus. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, kiranya kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat dan terus bersyukur akan segala kebaikan yang Tuhan pasti tetap akan terus nyatakan di dalam kehidupan kita. Merayakan kebangkitan Kristus menjadi momen peneguhan iman percaya kita tentang kebangkitannya yang membuktikan bahwa tidak ada yang dapat meredam kasih Allah itu. Tidak ada yang dapat menghambat karya keselamatan Kristus. Kita sama-sama mengetahui bagaimana peristiwa hidup, kematian hingga kebangkitan Tuhan yang menjadi bukti bahwa kasih Allah itu sungguh-sungguh dilakukan dan dinyatakan tanpa melihat siapa kita, tanpa memperhitungkan berbagai dosa yang kita sudah buat, tanpa melihat banyaknya kedegilan hati kita, tetapi Tuhan tetap setia pada janjinya, dan itu dibuktikan melalui Kristus Yesus yang hidup, mati, dan bangkit untuk kita. Hari ini, sahabat GPIB, kita melihat pada bagian bacaan kita, perjalanan dua orang murid yang mereka akan menuju ke Emmaus. Nah, setelah Yesus mati dan dikuburkan, masukkan ke dalam goa yang menjadi tempat dikuburkan pada masa itu, terdengarlah berita bahwa mayat Yesus hilang, tidak ditemukan dan lain sebagainya. Ini menjadi topik yang hangat, yang kemudian diberitakan, diceritakan dari mulut ke mulut, yang beredar di kalangan pengikut Kristus pada waktu itu. Sehingga juga muncul beberapa manipulasi dari hilangnya mayat Yesus yang dikatakan, oh ini dicuri oleh muridnya, sengaja mereka sembunyikan dan lain sebagainya. Nah, perbincangan hangat inilah yang juga dibahas oleh dua orang murid yang sedang jalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Dua ayat bagian bacaan kita yang menjadi fokus firman Tuhan di pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, kecerdikan merekayasa bukti ternyata tidak bisa menutupi kebenaran yang sejati. Bagaimanapun omongan-omongan yang tersebar pada waktu itu, sehingga juga menimbulkan keraguan dari para murid, tetapi itu tidak bisa meredam kebenaran sejati. Dinyatakan setelah bagian bacaan kita, ayat selanjutnya, Yesus menjumpai mereka.
bercakap-cakap dengan mereka, bahkan menegur kedegilan hati mereka yang belum juga meresapi apa yang sudah Tuhan perkatakan kepada para muridnya ketika ia hidup bersama-sama dengan mereka. Nah, merenungkan kebangkitan Kristus menyadarkan kita bahwa ia adalah Tuhan, ia adalah bukti kebenaran atas kasih Allah itu sendiri. Meskipun banyak pihak berwenang yang mencoba untuk memanipulasi kematiannya, tetapi kesaksian akan kebangkitannya menjadi bukti yang tidak terbantahkan. Ia bangkit dan itu menunjukkan bahwa ia menang. Ia mengalahkan segala kuasa yang ada di bumi ini. Bahkan kuasa maut pun ia kalahkan di dalam kasih-Nya. Nah, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar, kita diajak untuk mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Dia membuktikan banyak hal untuk hidup kita, untuk memperlihatkan kepada kita ia sungguh-sungguh Tuhan yang hidup. Karena itu di dalam berbagai hal yang sedang kita hadapi saat ini, entah itu dalam keadaan sakit yang tidak kunjung sembuh, atau mungkin usaha yang gagal-gagal terus, atau mungkin hubungan keluarga yang kurang harmonis, atau mungkin perselisihan yang sedang terjadi, atau kondisi-kondisi hidup yang terpuruk lainnya. Percayalah, apapun kondisi hidupmu saat ini, Tuhan kita adalah Allah yang bangkit. Ia dapat memenangkan kita di balik segala kondisi-kondisi hidup yang sedang kita alami saat ini. Karena itu apapun yang sedang terjadi, percaya kebenaran di dalam Tuhan akan membuat kita tetap bisa melanjutkan kehidupan ini. Tetap bisa untuk melewati berbagai pergumulan hidup dan terus menyaksikan bagaimana bukti kasih Tuhan tadi akan menguatkan kita, akan menolong kita, bahkan memperlihatkan kepada kita hal-hal yang belum terpikirkan sebelumnya. Kita memang tidak bisa memperlihatkan kepada orang-orang sekitar kita tangan Tuhan yang berlubang paku, karena itu sudah lewat ribuan tahun yang lalu. Kita tidak bisa untuk memperlihatkan bukti salib tempat Yesus disalibkan, karena itu sudah lewat. Tetapi yang bisa kita perlihatkan adalah bagaimana cara hidup kita. Itu yang Tuhan inginkan. Kita tidak hanya sibuk dengan memperkatakan Tuhan bangkit dengan mulut kita, tapi cara hidup kita ternyata jauh dari kesaksian Tuhan yang bangkit. Karena itu biarlah di dalam mensyukuri kebangkitan Kristus ini, kita semakin lagi menjadi pribadi yang senantiasa menyatakan kebangkitan Tuhan lewat cara hidup yang menyatakan kasih Allah, cara hidup yang terus percaya secara total. Dan di dalam pergumulan-pergumulan kita mendasarinya di dalam penyerahan penuh kepada Allah, dan biarkan iman kita kepada Kristus yang menuntun kita untuk melihat hal-hal baik yang Tuhan akan nyatakan bagi setiap kita. Tuhan menolong kita melewati hari ini dengan baik, dan percayalah hari esok dan seterusnya kebaikan Tuhan juga akan terus nyata bagi setiap kita. Amin. Tuhan memberkati. Mensyukuri firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama, dan juga mempersiapkan diri kita untuk mengecap kebaikan Tuhan di sepanjang hari ini, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu kami sudah dengarkan. Kami terus diingatkan bahwa kami punya Tuhan yang penuh dengan kuasa. Tuhan yang merelakan dirinya untuk turun ke dunia demi penderitaan yang dijalani dalam rangka menyelamatkan dan menebus dosa-dosa kami. Terima kasih, kami sungguh berharga di mata Tuhan. Biarlah kami pun dapat hidup berharga demi memuliakan nama Tuhan. Kami dapat memberikan contoh dan bukti hidup yang senantiasa menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah pergumulan dan badai kehidupan kami. Apapun yang sedang atau akan kami alami ke depannya, ajar kami untuk terus percaya. Ajar kami untuk terus bersaksi tentang kemurahan dan kebangkitan Kristus yang menyatakan karya keselamatan bagi dunia ini. Tuhan, kuatkan iman percaya kami, tuntun kami agar kami setia berjalan di dalam kebenaran-Mu. Bapa yang baik, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini. Hal-hal yang akan kami kerjakan, kami lakukan, kami berserah. Tuhan menjaga keluar masuk kami. Damai sejahtera-Mu melimpah atas kami.
kekuatan, kesehatan Tuhan terus karuniakan. Dan berikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk terus mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan yang Tuhan karuniakan untuk kami jalani di dalam mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap untuk menjalani hari ini dan siap untuk menerima berkat-berkat yang Tuhan akan nyatakan dengan cara-Mu yang luar biasa. Ampuni kami ya Bapa, manusia yang berdosa ini. Kuduskan hidup kami dan terus pakai kami menjadi alat mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur melalui Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas bagi setiap kita, tetap jaga kesehatan dan terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua.